Jadi untuk disclaimer teman-teman, ini aku lagi nyoba. Ya, kita mau live. Iya teman-teman, saya lagi live mencoba untuk kegiatan besok bersama dengan komunitas dari Probolinggo Milenial Dharma. Dan sekarang saya lagi menunggu kawan saya untuk live juga. Halo, selamat sore semuanya. Sore hari ini saya lagi live untuk ngobrol sama sahabat saya, Nobi. Kita masih menunggu ya, dia online-nya. Kita mau ngobrol-ngobrol soal apa sih yang sekarang ini lagi booming di Kota Probolinggo terkait masalah budaya dan juga masalah keseniannya. Sebelumnya saya mau sapa dulu, ada Kumala. Oh, Kumala, murid aku SD dulu ya di Tisno. Selamat sore Kumala. Kabar baik. Nah, ini dia yang ditunggu sudah datang. Aku akan undang dia ya untuk join di grup ini. Sebentar. Kok grup sih? Maksudnya di chat room ini. Jadi deg-degan. Hai, selamat sore. Lama ya nggak ketemu ya? Lama banget social distancing ini ya. Meskipun rumahnya deket, tapi ternyata agak jauh gitu. Hai Limpa. Wah, ini ada yang ketemu nih. Apa kabar? Oke, bentar, kamu di situ aja dulu. Oke. Wah, ini kayaknya banyak yang ini ya. Banyak yang rame nih kayaknya nih. Iya, di bawah sebelum ini ada Kumala, terus ada Arek Probolinggo Kreatif. Oh, Siapa? golongannya Mas Sena tuh. Ya, aku jadi kan sebelum ini tuh aku sedikit woro-woro kan, sebelum Novi gabung sedikit woro-woro ke teman-teman kalau kita mau ngobrol masalah kesenian dan kebudayaan yang ada di kota. Wow. Berat. Ya, maksudnya kehilangan gregetnya karena kita harus di rumah. Gak apa-apa. Rumah juga bisa berkarya kok ya, bisa ngobrol bener. juga. Benar. Tapi sebelum ke kota Probolinggo sehat? Puji syukur sehat sejauh ini. Terus apa? Apa nih kegiatannya nih selama masa di rumah aja? Kegiatan di rumah mengerjakan PR bersama anak. Iya, aku lihat tuh status-statusnya ada Mael, ada celoteh Nobi, ada pola lintang. Ya, betul. Ada celoteh Nobi, ada pola lintang, jadi berusaha mengupdate kegiatan sehari-hari, itu sebagai kenang-kenangan, juga siapa tahu bisa memotivasi teman-teman bahwa di rumah itu kita juga masih banyak yang bisa kita kerjakan. Oke. Wah, ya Pak ya, semul ya. Mulai ya.
Kalau Nobis mulai aku YouTube. Terus terang ya, sedikit cerita dulu. Aku tuh kalau lagi belajar, jadi kami tuh absen dari rumah sekarang. Terus kerja dari rumah, rapat dari rumah. Apa lagi ya? Pokoknya semua itu dari rumah. Akhirnya kreatif YouTubean, kreatif masak, kreatif ini gitu. Iya, benar-benar. Jadi ternyata di rumah banyak ya yang kita kerjakan ya. Ya, ya, ya. Nggak apa, nggak bikin kita bengong mau ngapain. Justru kalau bengong malah nggak enak. Benar-benar. Di badan juga nggak sehat gitu loh rasanya ya, nggak seger. Iya benar, kurang gerak gitu ya. Berasa eksekutif gitu nggak sih? Eksekutif kan biasanya gitu ya, kerjain apa-apa di mana aja gitu kan. Rapat bisa telekonferensi gitu kan. Iya benar. Nah kayak gitu nih kita. Benar-benar. Sekarang aku tuh banyak mengejar ketertinggalan yang kayak gitu-gitu. Jadi kan selama ini gaptek ya, meskipun HP-nya HP pintar gitu. Ternyata yang pakai belum sepintar HP-nya. Oke, iya, betul. Oh iya, buat teman-teman yang belum kenal, ini adalah Nobi, kawan saya. Kita sih biasa manggilnya Mami gitu ya, karena dia maminya anak-anak. Dan kenapa saya undang untuk live, terutama itu tuh yang di pin bawah, ngobrolin soal sejarawan E. Hot ya topiknya ya. Karena dia ini berkecimpung juga di Dewan Kesenian Kota Probolinggo, sekretaris ya. Ya, sekretaris. Tapi kita nggak membicarakan sebagai sekretarisnya lah, sebagai seorang Nobi aja gitu. Oh iya. Iya, benar. Aku dengar lagi rame ya, diperbincangkan lagi ya, lagi hot topic lagi ya. Nah, itu dia. Jadi sekalian hitung-hitung tuh kita belajar untuk membedah juga soal sejarah dan kebudayaan di Probolinggo. Tepatnya sih sejarah ya yang dituliskan, karena bagaimanapun menulis sejarah itu kan runutannya panjang. Kemudian mencari data-data yang valid. Ya, kita kan perlu belajar untuk itu. Yeah. Nah, tidak semua orang yang tahu sejarah bisa menuliskan sejarah, atau sebaliknya, tidak semua orang yang bisa nulis gitu. nggak bisa menuliskannya. Tapi ya itu tadi, harus ada runutan dan prosedur yang harus kita lewati, mengujinya, kemudian kalaupun sudah berubah jadi karya, berarti harus dong kita bedah bareng, maksudnya biar itu jadi terbuka buat semua orang gitu. Kalaupun ada kurang lebih kan enak bisa, oh iya ya ternyata Probolinggo kayak gini loh dulunya, gitu loh. Itu yang kita perlu banget cari tahu memang. Nah, menurut Mami, ini yang harus cari referensinya ini loh yang harus digali dulu ini. Iya. Menurut Mami nih, secara pribadi, aku tidak tanya secara Dewan Kesenian karena biar aja ya. Itu kan berat ya kalau berbicara soal Dewan Kesenian, nanti mungkin ada program khusus tersendiri gitu. Nah, secara pribadi, gimana nih terhadap si sejarawan ini? Tanggapannya? Kalau aku sih memandangnya, aku menghargai beliau yang punya usaha atau niat ya, pengen mengumpulkan cerita-cerita tentang kota Probolinggo. Itu patut dihargai, otomatis, karena kayak kita yang sekarang ini kan nggak tahu dulunya Probolinggo ini seperti apa. Mungkin pernah dengar, tetapi belum pernah baca bukunya, atau belum pernah lihat secara langsung. Cuman tahu ini di Probolinggo nih, tinggalnya di sini-sini aja, nggak tahu yang sampai pelosok-pelosok di kabupaten atau di mana. Nah, kita perlu kan untuk punya acuan untuk, oh iya ya, ceritanya Probolinggo ini ternyata kayak gini. Nah, untuk sosok beliau sih aku rasa dengan keterbatasan beliau, dia punya semangat untuk untuk mengumpulkan, kemudian untuk membukukan, dan itu yang memang harus kita ambil sisi positifnya. Sisi positifnya nih ya. Ya. Oke. Aku kan sempat komentar tuh ya di dalam grup kita ya.
Aduh, aku ngeri baca tulisannya. Bukan ngeri, apa? Sedih, sedih baca tulisannya. Satu, banyak tipe-tipe berceceran di mana-mana. Penggunaan ejaan dan lain sebagainya. Terus ini yang patut disalahkan siapa nih, si penulisnya atau editornya atau layoutersnya juga? Karena itu secara layout tuh nggak cantik banget gitu tuh. Ini kayak Itu kok jadi buku ini ya? kayaknya lagi ada Dan jadi buku dan kabarnya harganya mahal, sampai 200 bahkan 300 ribu kali ya. oke. agak putus. Oh, agak putus-putus, berarti sinyal. Aku nerimanya kepenggal gitu. Iya, dan itu jadi buku, harganya mahal kayak gitu. Ya, harganya. Kak ya, harganya mengagetkan. Nah, mungkin sejarah kita memang mahal kali ya. Enggak, maksudnya nilai sejarah kita kan memang mahal ya. Cuma buku senilai itu harusnya ada harapan yang kita ingin dapat di buku itu. Misalkan mulai dari tata penulisannya, tata penyampaiannya, kemudian validitas datanya, menjadi satu rangkuman buku yang bisa disebut sebagai, lebih tepatnya sih menurut aku sempat baca memang itu lebih tepatnya lebih ke pengalaman penelusuran sejarah. iya. Jadi kalau langsung kita pakai sebagai buku sejarah juga Masih belum gitu loh. Itu catatan harian gitu ya. Sejarah gitu ya. Ya. Pengalaman kan dia tuliskan berdasarkan apa yang selama ini dia coba cari, seperti itu loh. Kayak jurnal harian. Banyak penulisan yang kurang enak, kurang nyaman dibaca, kemudian kurang sinkron, terutama untuk beberapa poin itu di runutan ceritanya, karena mungkin terlalu banyak sub di satu buku itu, ditumpuk-tumpuk jadi satu, akhirnya ya bikin pusing kita sendiri mau belajar. Tapi ya di grup kan juga ada yang bilang, sepakat nggak sih? Sebenarnya aku sudah baca tanggapannya Mami, tapi boleh disampaikan lagi. Ketika aku melontarkan yang demikian, ejaannya kacar-kacir dan karena dia secara edukasi masih rendah seperti itu. Tanggapan Mami gimana? Ya, memang ya beliau kan memang secara terbuka ya, dia bilang kalau hanya lulusan tingkat dasar gitu kan. Tetapi balik lagi sih menurut aku itu ke manner orang ya, ke pribadi orangnya. Kalau aku lihat di beberapa postingan beliau, selain berusaha untuk menceritakan tentang Kota Probolinggo, ada juga misalkan ada yang kasih masukan atau kritikan, itu yang harusnya bisa beliau sikapi dengan bijak gitu loh. Dia sudah bagus punya semangat, sudah bagus punya kecintaan mungkin ya dengan kota kelahirannya, tetapi alangkah baiknya jika ditambah lagi dengan bagaimana beliau bijak menyikapi. Karena begini, pendidikan itu memang salah satu tolak ukur, tetapi juga banyak orang yang meskipun pendidikannya itu tidak tinggi, tetapi mereka tahu bagaimana bersikap, bagaimana mengeluarkan pendapat gitu. Banyak kok orang-orang yang kayak kakek-kakek dulu kita, itu kan nggak semua pendidikannya tinggi ya, tetapi mereka masih banyak juga yang bagaimana kalau mau belajar gitu ya. Nah, itu kan enak menyampaikannya. Nah, kalau mungkin ini yang harus disikapi betul-betul. Kalau memang beliau mau maju, maksudnya kalau memang ingin hasil penelusuran sejarahnya itu benar-benar bisa dijadikan tolak ukur oleh orang-orang untuk mengetahui Probolinggo lebih jauh, untuk membuka diri. Ya kan? Benar. Gitu Sepakat. Iya, ngomong-ngomong soal kritik, aku jadi teringat. Di situ kan secara gamblang tuh ya, mengkritik orang-orang
yang dulu di zaman Pak Buhori, wali kota Buhori, sempat ikutan Pak wali kota ke Belanda untuk Betul, aku ambil ingat. sejarah-sejarah. Nah, tanggapannya lagi nih, seru nih pasti. Maaf ini ya. Tapi memang ya, maksudnya gini, eh, banyak kalau melihat profilnya ini ya, sejarawan kita ini, Nah, itu kan banyak juga yang namanya tuh sudah dikenal masyarakat, gitu kan? iya, iya, Masyarakat iya. sudah banyak. Kemudian beliau menyampaikan kritik pedasnya juga, gitu lah. Memang harus ada yang mengimbangi ya dari kritikan itu harus ada yang nyambut. Iya nggak sih yang kemarin dikirim keluar itu hasilnya apa biar Iya. dia tahu gitu. Mungkin selama ini ada yang miss di situ. Iya, iya, Makanya benar. Sebagai Iya, jurnalis, sebagai penulis, bagi saya tuh it's not cover to both side. Jadi ketika kamu mau mengkritik gitu, kamu harus wawancara dong pada orang-orang itu. ya Kamu nggak jangan boleh langsung bilang gitu aja. mendekat dia. Betul. Ya, Ya kayaknya yang belum dilakukan. benar. Dan yang mungkin dulu pernah dikirim keluar itu memang harus punya bukan menanggapi sih, tapi memang kalau misalkan ada yang tanya itu juga diplotkan aja dapatnya apa sih dari perjalanan kulik-kulik sejarahnya Kota Probolinggo di luar negeri, kok bisa malah yang punya itu di Belanda ya. Kalau di Belanda ya wajar lah ya, Wajar karena memang lah, kita karena dijajah memang dijajah sana. Belanda. Mungkin kalau saya kita nggak dulu itu kita kan memang nggak rapi sekali, justru yang menyimpan orang di sana. Justru Ya wajar, bagi saya ke kita situ. patut berterima kasih pada orang Belanda. Karena kalau tanpa dia, tuh data-data arsip-arsip kita habis semua. Kita nggak punya catatan Semua. sejarah. Kayak gitu. Ya, jadi kalau aku menggarisbawahi ketika ada kalimat beliau yang menulis begini, kok bisa belajarnya ngapain jauh-jauh ke Belanda? Uang ini loh yang dipelajari Kota Probolinggo. Iya betul, tetapi ada berapa banyak hal yang kita tidak tahu itu yang sudah dibawa ke sana. Benar. Nah, kenapa mengejar ke sana? Nah ini mungkin ada yang miss di sini yang tidak diketahui oleh Si penulis ya, sejarawan. penulis. Dan juga mungkin ini juga yang harus disampaikan. Kenapa sih dulu nih kok? Jadi kita tuh ke Belanda itu bukan cuma sekedar museum di Belanda begini ya. Oh, pengarsipan sejarah di Belanda begini ya. Enggak, tapi karena di situ ada sekelumit sejarah Kota Probolinggo yang ada di sana. Benar. Dan ini memang Makanya ketika baca itu tadi, sebenarnya aku pengen komentar, aduh, ini harus belajar dari Firdika deh. Jadi, tahu kan penulis buku Gus Dur itu. Jadi ketika aku baca buku Gus Dur aja kan, dia ketika ngolok-ngolok nih pemerintahan Orde Baru, nggak sembarang ngolok-ngolok kan, beneran wawancara, beneran detail data-datanya, cover both side, bagaimana tanggapan ini, bahkan wawancara langsung ke pelaku-pelaku sejarahnya. Amin Rais ditanya, siapa ya orang-orang lah yang terlibat dalam penggulingan Gus Dur itu, kayak gitu. Nah, kalau menurut runutan ceritanya kan beliau sudah sempat melakukan wawancara juga kan ke pelaku-pelaku sejarah yang masih tersisa di Kota Probolinggo, yang masih ada. Tetapi tingkat validitasnya memang harus diuji benar gitu loh. Ya. Mungkin kalau aku lihat sih ada beberapa foto ya, foto mungkin kayak penerimaan kalau angkatan darat atau pokoknya tentara itu kan dulu ada surat ininya ya kayaknya ya, yang di yang di Tigora ada kayak piagam gitu. Kayak piagam gitu kan ada. Nah itu juga bisa jadi bukti, bisa. Tetapi sejauh mana keterlibatannya, nah ini yang memang harus disusun ulang. Kita memang istilahnya harus benar-benar jangan sampai ini hanya tembung jare. Nah ini yang bahayanya sejarah kalau tembung jare lah itu. Iya. Oh iya. Itu ya. Buat teman-teman yang menyaksikan live ini guys disclaimer ya, kita tidak
sedang menjelekkan orang lain, tapi kita sedang apa itu namanya, belajar bagaimana sih menulis yang benar atau mempertanggungjawabkan tulisan kita gitu ya, agar tulisan itu tidak meresahkan kayak gitu ya, tidak meresahkan. Betul. Oh ya, kan ngomong-ngomong nih, meresahkan. Apa sih? Saya rasa tidak hanya yang di dalam grup saja sih yang resah. Saya juga dengar-dengar beberapa masyarakat juga ada yang mulai resah. Kalau dari Dewan Kesenian sendiri, pernah sempat dengar nggak mau apa nih, mau ngadain apa nih biar untuk menjawab tantangan keresahan masyarakat ini? Ya itu tadi workshop. Kalau kita sih pengennya gimana kalau ada pelatihan bersama menuliskan tentang sejarah. Jadi ada runutannya, dan itu juga kalau misalkan kita semua open minded ya, itu bisa jadi bahan buat kita melanjutkan. Misalkan kayak beliau nih, beliau udah punya bahan nih ya, tinggal beliau berusaha mencari, oh ini runutan yang aku kurang nih ini loh, makanya kok tulisannya kurang bisa diterima oleh beberapa kalangan misalkan ya. Nah, itu juga keresahan ini adalah bentuk bahwa tidak semua ternyata orang itu serta-merta percaya hanya karena berdasarkan cerita. Ya toh, cerita itu bisa aja kita buat, atau sih aku nggak bilang ini bohong ya, enggak, tapi itu tadi balik lagi validitas dari cerita itu apa. Nah, makanya diperlukan adanya workshop atau pelatihan menulis, kemudian kita perlu juga membedah satu karya yang bisa menjadi contoh bahwa ini loh di sini yang benar seperti ini, yang kurang seperti ini. Nah, kita bisa belajar bareng. Siapa tahu teman-teman di Probolinggo juga mungkin berada di lingkungan orang-orang yang senang sejarah, atau mungkin keluarganya ada pelaku sejarah, kan juga bisa ikut andil tulis itu juga, memberikan tulisan gitu ya, semakin melengkapi peristiwa sejarah. ya. Jadi kayak selama ini kan baru kayak puzzle gini ya, untuk sementara ini sih, karena kita hanya punya satu acuan itu aja, yang lain-lain kan belum. Nah, dengan dibuka lebar seperti ini peluang untuk kita semua belajar bareng, duduk bareng, belajar bareng. Iya, makanya aku juga sepakat apa yang disampaikan Kim. Nggak ada yang mau membiayai lagi berangkat ke mana, Leiden. Iya loh. Ya kan? Iya loh, benar. Mungkin bisa juga yang timnya tuh terdiri dari teman-teman yang suka sejarah, teman-teman yang suka menulis gitu kan, dan ya atau aku suka jalan-jalan. Jadi bagaimana metodologi penelitian, nah itu kan yang perlu. Iya. Nah, nggak tahu. Mungkin ikut ya? Ya mau ikut nih mukanya nih. Mau ikut kan? Mau ikut dia kayaknya. Tapi aku pernah, maksudnya secara personal aku mengenal beliau. Kalau Nobi sendiri pernah secara personal mengenal nggak? Aku pernah bertemu saja, tapi tidak banyak. Jangan memang. Ngalamin masalah nggak? Lingkup yang berbeda. Atau mungkin kita agak-agak gimana gitu ya. Kalau pernah mengalami masalah nggak? Mungkin lebih tepatnya ya ini tadi yang aku sebut, beliau kurang bisa menerima masukan dengan enak gitu loh ya. Jadi salah paham aja sih, tak kenal maka tak sayang soalnya. Oh iya, tapi kenapa ya kalau dipikir-pikir kok banyak banget masyarakat itu yang percaya, bahkan aku rasa dalam tanda kutip ya tertipu gitu loh. Dan itu nggak hanya masyarakat yang awam loh ya, pejabat-pejabat, para pembuat kebijakan yang selama ini kukira kamu tuh pinter kayak gitu tuh loh, kan sampai sempat tertipunya seperti itu. Nah itu unik ya. Itu luar biasa. Mungkin karena baru dia yang muncul dengan membawa itu gitu loh, yang terlihat dan ceritanya meyakinkan bagi orang yang tidak paham. Bagi sekali lagi
harusnya, cuma nggak punya data yang lebih untuk bisa mengcounter itu, ya mungkin kurang didengar. Memang aku lihat sih banyak yang percaya, banyak yang ini, akhirnya takutnya terjadi pembelokan dari itu yang seharusnya. Nah, itu yang harusnya kita yang ngerti harus bersuara gitu loh, harus bisa menunjukkan atau mengcounter itu. Nah, itu kira-kira kenapa sampai sekarang orang yang ngerti kok nggak bersuara, termasuk Dewan Kesenian sendiri. Ayo. Nah, ini ya. Ini kayaknya sudah dijawab. Aku berat. Ada beberapa. Jujur kalau aku berat untuk menjawabnya karena satu terkait masalah ekonomi gitu kan ya, ya kayak yang kita perbincangkan itu kan. Apa namanya? Ya kita masih orang Indonesia lah ya. Jadi ketika ada orang yang aduh saknoe raya menderita dan satu-satunya pemasukan dia ya dari itu gitu, nggak ada lain. Terus aku kata ya opo masa kate mangan mateni sandang pangane wong kayak gitu ya. Ya kita nggak mau kayak gitu juga kan. Cuman kan akhirnya makin kesini efeknya itu makin berasa ya kan, dengan serentetan tulisan yang lain gitu loh, yang sampai mana tingkat kebenarannya tambah semakin ambiar gitu loh. Jadi mau nggak mau harus ada apa ya, cara agar bisa bukan menghentikan sih sebenarnya, mungkin menarik agar beliau ada di role yang benar. Iya, Jadi aku sepakat. orang-orang yang sama mereka sama beliau itu juga nggak sampai salah jalan. Iya. Itu tugas kita yang memahami harusnya sih ya. Itu tugas kita. Saya rasa orang-orang yang paham itu juga tahu bagaimana menempatkan atau merumuskan formula yang tepat agar nggak terkesan seperti kayak ya itu tadi materi sandang pangan. Iya. Aku sepakat itu. Jadi bukan menghentikan, tapi mengedukasi gimana sejarawan E ini bisa mendapatkan pelatihan yang baik. Karena kan sayang kan semangatnya tuh besar banget. Ini bisa menjadi modal kita di Dewan Kesenian atau bagi kita warga masyarakat kota, kita punya istilahnya tuh punya peluru tapi punya pistol, tapi pistolnya ini masih rusak, nembak itu skarpan, metune nggak tepat gitu. Iya benar banget. Jadi yang aku pikirkan beliau terlepas dari kontroversinya beliau punya semangat, punya niat ya yang mudah-mudahan niatnya memang bagus untuk Kota Probolinggo biar sejarahnya itu tertulis dengan baik. Itu enggak itu jarang loh yang berpikiran seperti itu gitu ya. Sekarang di masa sekarang betul. Kedepannya generasi kita ini kan nanti tambah nggak tahu Probolinggo dulu seperti apa. Kita cuma tahu Probolinggo ini dulu hebat loh. Iya apa hebatnya? Kau ngerti tak? Iya. Kan nggak tahu. Iya benar. Nah, gitu. Justru dari tulisan-tulisan beliau ini kita kalau yang udah bagus udah dibenerin, kita akhirnya bisa tahu gitu. Oke, terakhir. Masalah apa ya terakhir? Oh iya, terakhir jangan lupa ya nontonin channel aku. Promo. Enggak. Terakhir, kalau sebagai seniman di Kota Probolinggo, ini secara umum, kira-kira apa ya yang kita tuh masih kurang biar suara kita itu bisa semakin dikenal gitu loh. Gak hanya aku tuh karena pengennya tuh Probolinggo gak hanya dikenal secara regional atau secara nasional di Indonesia, tapi bisa sampai ke luar. Aku lagi berupaya gimana caranya bisa ke London Book Fair kayak gitu. Kalau aku, tapi kalau misalkan dari Mami sendiri, apa ya yang kurang ya dari kita ini biar kita itu bisa seniman-seniman kita bisa keluar. Yang kalau pas aku nggak ngomongin soal ini aja ya, fasilitas sih ya
kita terima apa adanya gitu ya. Kalau masih fisik gitu, tapi kita masih bisa memanfaatkan banyak ruang publik yang masih kita olah biar itu bisa jadi tempat kumpulnya seniman juga atau ruang apresiasi. Selain itu juga secara mental seniman itu perlu bersatu, Rek. Kayak seniman muncul dewe-dewe, ya yang dikenal orang ya cuma figur toh, Iya. bukan tentang linggo, enggak gitu loh. Oke lah, kita tuh soalnya kalau di Probolinggo tuh punya banyak talent seniman itu yang sebenarnya gede gitu loh. Dia bisa terkenal di luar kota Probolinggo, tetapi hanya individu. Iya, aku juga merasakan gitu. Kenapa aku sendiri ya secara pribadi, aku kok semakin lama semakin individu ya kayak gitu. Apa ya kira-kira ya? Salah. Seniman itu punya apa ya? Maksudnya kita itu kudu bisa gandengan bareng, terus kita juga bisa bikin sering-sering kolaborasi bareng. Dan aku rasa sebenarnya itu bisa diwadahi juga oleh Dewan Kesenian ataupun mau bergerak sendiri, mau bergerak bareng-bareng tanpa harus nunggu Dewan Kesenian juga nggak masalah gitu loh. Kayak misalkan kamu bergerak sendiri tanpa Dewan Kesenian juga bisa. Iya. Tapi kan Dewan Kesenian itu bisa jadi tandem kita, ya kan? Jadi rekan kita. Untuk Jadi kalau ada rumah apa-apa, kita, gitu ya. ini Dewan Kesenian juga tahu kok gitu loh. Iya. Paling tidak seperti itu. Nah itu yang kurang. Aku Probolinggo ini kalau kota ya kecil, tapi masih jalannya sendiri-sendiri gitu loh. Kalaupun ada berkelompok, tapi kelompok-kelompokan jadinya. Oh kelompoknya si ini nih, oh kubunya si ini nih. Nah itu yang, tapi di mana-mana memang selalu seperti itu. Nah kalau memang kepengen Probolinggo dikenal lebih luas, ya paling tidak masing-masing seniman satu jelas harus punya karya. Dua, kita gandeng sama seniman yang lainnya untuk menciptakan karya bersama atau ruang yang sama. Ketika ini sudah ada, orang sudah enggak mikir secara steady ya, hobi ya, enggak. Oh yang dari Probolinggo ya. Nah kan kayak itu. Memang sih sudah ada kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi dilatih. Misalkan yang dikirim, kita ada kan yang dikirim selalu ke MII misalkan. Ya. Tapi kan ya aja. Itu aja. Sementara untuk keluar itu banyak, peluang keluar itu banyak. Ya itu yang memang harus dibangun dulu. Ya. Dari kenal maupun secara nge-link dengan seniman-seniman yang lain, terlebih juga dari lintas disiplin disiplin seninya. Iya, lintas disiplin seni. Oh iya, terakhir juga buat teman-teman seniman, ini ada dari Kementerian Kesenian kan terkait sama masalah COVID-19. Kayaknya aku tadi juga sempat share di grup. Jadi selama ini kita akhirnya jadi kaum yang rebahan, kurang pemasukan, itu pemerintah lagi mendata siapa-siapa nih nantinya yang bisa mereka bantu gara-gara kan dengan tidak adanya pentas, nggak ada income yang masuk lah ya gitu. Jadi mungkin bisa dibantu, itu keterangannya ada di situ gitu. Ya, udah deh. Terima kasih banyak ya Nop ya waktunya. Hah? Sama-sama. Terima kasih, sukses selalu. Sehat selalu, stay at home. Salam buat Lintang. Bye. Bye. Pintar ya Lintang itu.